Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, alhamdulillah. Ya, memang keceriaan, kesempurnaan dalam hidup itu bagaimana kita mensyukuri. Nah, salah satu bukti kita bersyukur kepada Allah adalah kita bersujud. Nah, salah satu bagian dari sujud itu adalah bagaimana kita melakukan terapi sholat. Nah, sebelum sholat adalah berbersih. Nah, berbersih di sini adalah bab tentang wudhu. Nah, bagaimana wudhu itu sebenarnya merespon tubuh, membersihkan tubuh, tidak hanya secara fisik kita, ya, tapi juga luar fisik kita, batin kita, ya, dari lisan kita, semuanya dengan berwudhu itu adalah bahan evaluasi diri. Nah, Islam mengajarkan ketika kita mau sholat maka adabnya adalah berwudhu. Artinya kita mau meminta kepada yang maha tinggi, kita harus dalam keadaan bersih. Nah, maka ternyata di balik manfaat tentang wudhu, kenapa anjurannya ketika sholat itu harus berwudhu. Nah, salah satu manfaatnya yang pertama adalah sebelum kita lakukan gerakan. Sholat adalah bagian rihlah, olahraganya bagi orang-orang yang soleh. Nah, bagi orang-orang yang awam, wah, itu ibarat adalah olahraga juga, karena dia ada berdiri, ada ruku, ada sujud, segala macam. Nah, maka sebelum olahraga biasanya orang pasti melakukan pemanasan. Maka wudhu yang pertama adalah melakukan pemanasan untuk menghadapi olahraga yang panjang. Nah, yang kedua, nah ternyata dalam kajian-kajian pengobatan klasik bahwa wudhu ini juga banyak manfaat. Dari kajian, ya, TCM, Traditional Chinese Medicine, ya, ternyata wudhu itu adalah menterapi bagian meridian kita, yang bagian meridian kita. Nah, bagaimana misalnya kita membasuh kedua tangan kita, ya, kita bersihkan. Nah, kelenjar-kelenjar kita, bening kita diaktifkan. Ya, jadi ketika kita wudhu, bersihkan semuanya sela-sela jari, ya, kalau bisa digosok betul-betul. Nah, ini adalah mengaktifkan kelenjar-kelenjar kita, bening kita. Ya, yang kedua kita kumur-kumur. Nah, kumur-kumur, ya, itu adalah merespon beberapa saraf di dalam mulut kita. Jadi ada mulut yang tidak bisa, saraf yang ada di mulut kita tidak bisa diterapi dengan jarum, tidak bisa diterapi dengan kayu, nah tapi bisa diterapi dengan mulut kita. Maka kumur-kumur ketika wudhu ini sangat-sangat dianjurkan. Dan kita juga bayangkan bahwa banyak dosa-dosa kita yang muncul dari lisan kita. Nah, terus dari hidung, ya, menghirup air ke hidung. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, bahwa ketika kalian tidur sesungguh setan berada dalam dua lubang hidung kalian, maka penyakit itu banyak melalui dua lubang hidung kita. Maka ketika kita berwudu, masukkan air ke hidung, didorong, ya, masukkan air ke hidung, didorong. Nah, karena di sini adalah beberapa saraf yang merespon ke saraf kepala kita, makanya biasa sering sekali terasa nyeri segala macam. Nah, maka para ulama mengatakan kalau kalian mau terhindar dari kepikunan, nah maka masukkan air ke hidung dan keluarkan. Ya, jadi ini sangat menarik lagi. Nah, lalu membasuh wajah. Ya, membasuh wajah. Jadi membasuh wajahnya itu atau mengusap wajah itu, ya, itu harus betul-betul. Jadi tidak hanya sekedar begini, tapi kita gunakan manfaat. Nah, sampai sela-sela. Ya, karena jalur meridian itu banyak sekali di sana, di wajah. Jadi respon, makanya pengen awet muda, tidak usah pusing-pusing. Jaga wudhu, sering berwudhu, pulang dari mana-mana kita berwudhu, masuk rumah misalnya mau ketemu anak kita berwudhu dulu, mau makan berwudhu dulu, basahnya. Nah, insya Allah wajah kita akan berseri. Nah, membasuh kedua tangan, ya, meridian banyak, usus lambung kita, ya, jantung kita, ya, usus besar kita. Nah, itu semuanya lewat dari meridian tangan. Maka wudhunya harus sempurna. Ya, membasuh kepala, ya, meridian lambung kita lewat di kepala kita. Ya, dan seluruh meridian, yaitu hampir lewat di kepala kita, kecuali meridian yang ada pada ginjal kita, karena dia tidak lewat di kepala, dia, ya, lewat di punuknya. Nah, makanya kita lihat semuanya. Ya, jadi semua meridian itu lewat. Nah, maka basuh kepala sampai ke punuk, balik lagi. Jadi seluruh meridian, ya, seluruh meridian kita pasti lewat di kepala. Maka disitulah Rasulullah SAW mengatakan Allah Rasul ini 100 penyakit dan 100 kejahatan. Jadi ambil, gosok dari sampai belakang, balikin lagi. Memang yang paling banyak adalah menguasai dari kepala kita adalah meridian dari lambung kita atau dari pencernaan kita. Jadi lambung, makanya penyakit lambung itu bisa diatasi dengan kita sering melakukan wudhu, terutama menekan bagian kepala kita, ya kan. Nah, baru berikutnya adalah telinga. Nah, di telinga caranya adalah kita memasukkan jari telunjuk kita lalu kita putar. Kita masukkan jari telunjuk kita putar. Nah, kenapa di sini ada dua organ yang sangat luar biasa yang kita terapi setiap kita berwudhu, dan organ yang mempengaruhi kecerdasan, yaitu apa? Jantung dan ginjal. Organ yang sangat vital.
ya, organ yang terkadang kita tidak anggap tapi luar biasa, atau kadang banyak penyakit-penyakit yang disebabkan dari dua organ itu. Nah, ini diterapi dengan wudhu. Makanya masukkan telunjuk kita lalu putar, ya seperti orang menjewer, dan putar, bersihkan. Nah, ini sama dengan menterapi dua organ kita, jantung dan ginjal kita. Nah, lalu baru kaki, ya, jadi menggosok kaki kita, sela-sela jari kita, tumit kita dibersihkan. Nah, karena tumit adalah kelenjar reproduksi kita, selah-selah jari kita juga kita bisa rangsang, ya, untuk apa? Membersihkan semuanya. Sekat rongga dada kita kebersih, mata kaki kita kebersih, semuanya bersih. Nah, itulah manfaat dari wudhu. Jadi saluran liver itu ada di antara jempol kaki dengan telunjuk, ya. Jadi kalau misalnya jari kaki kita, jempol kaki ini telunjuknya, nah tengah-tengah itu adalah saluran livernya. Nah, saluran pernapasan juga bisa dari sana. Ya, maka dengan kita menggosok setiap kita berwudu, ya, dari seluruh tubuh kita, jadi tidak hanya sekedar dibasuh dengan air, tapi ada sentuhan. Bila perlu ada sentuhan yang agak keras untuk merespon saraf-saraf kita. Jadi pengen sehat, awet muda, tetap ceria, selalu jaga wudu, dan insya Allah wudu akan memancarkan cahaya kapanpun, dimanapun, insya Allah.